akhirnya dari pelanggan-pelanggan yang sudah beli kan, akhirnya diberikan dispensasi apa kompensasi ya bahasanya. Jadi intinya diberikan bonus lagi nih, all channel lagi nih selama menunggu mereka bisa beli paket langganan tersebut. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, saya baru saja selesai syuting Fish TV ya, bahas tentang game cloud. Jadi ini banyak banget yang nanya nih tentang Transvision Nusantara HD, di mana Nickelodeon dan Nick Juniornya tidak muncul lagi sudah lama ya, sekian lama ini. Oke, jadi ini jawaban adalah versi saya sendiri, hasil analisa saya sendiri ya, dimana saya sudah beberapa kali melakukan analisa dari yang satelit Telkom diluncurkan dan hancur, itu saya sudah sebutkan dari sebelum satelit tersebut hancur ya. Jadi hanya analisa gitu ya, jadi berdasarkan pengalaman ya, mungkin jadinya intuisi. Ya saya berharap sih analisa saya atau intuisi saya tidak benar gitu, walaupun ya ada kemungkinan itu bisa terjadi. Oke, jadi langsung aja to the point ya. Banyak banget yang WhatsApp nanyain Nickelodeon, terus dari Facebook juga, apakah Nickelodeon tuh masih ada di Transvision Nusantara apa enggak. Karena paketnya masih dijual ya sampai saat ini. Di brosur yang terakhir ya, terakhir saya bahas ini, belum ada brosur baru. Itu brosurnya masih diupdate dan ada tulisan Nickelodeon dan Nick Junior. Terus kenapa siarannya tidak ada atau siarannya berbeda justru ya di channel tersebut? Kalau kita buka, bukan Nickelodeon dan bukan Nick Junior. Oke, berdasarkan analisa saya sendiri, jadi memang dari strukturnya Transvision ya, untuk masalah kayak promo, kayak produk baru dan lain-lain, itu mereka ketat banget dalam keuangannya. Mungkin itu salah satu kunci sukses mereka bisa bertahan sampai saat ini. Nah, jadi memang ada sekitar mungkin ya ada 10 kepala gitu ya, yang dimana masing-masing itu punya penanggung jawab lah, istilahnya harus dapat tanda tangannya supaya di ACC, terus lanjut ke level-level selanjutnya tuh sampai 10. Jadi contohnya yang kasus pernah terjadi adalah di Transvision Happy, dimana waktu itu kan pelanggan sudah beli receivernya nih, sudah mulai dijual, ternyata belum bisa beli paket gitu. Jadi sudah sebulan 2 bulan berjalan, di mana bulan ketiga nih misalkan harus beli paket. Kalau misalnya kita mau nonton yang premium ya kan, sisanya tinggal bonus yang basic, itu harus beli paketnya. Ternyata saat itu paketnya belum bisa diaktifasi, jadi sistemnya belum siap. Nah akhirnya dari pelanggan-pelanggan yang sudah beli kan, akhirnya diberikan dispensasi apa kompensasi ya bahasanya. Jadi intinya diberikan bonus lagi nih, all channel lagi nih selama menunggu mereka bisa beli paket langganan tersebut. Dan pengajuannya itu manual ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, pengajuannya bisa memakan waktu hingga 2 minggu hanya untuk mengaktifasi itu receivernya yang tadi ya, yang bonusnya sudah habis terus nggak bisa langganan, akhirnya diaktifasi paketnya lah supaya bisa nonton intinya ya. Jadi kan belum bisa, sistemnya belum bisa bayar gitu. Intinya gimana caranya pelanggan biar bisa nonton dulu nih sementara menunggu akhirnya dibukakan all channel lagi, dan itu prosesnya butuh waktu 2 minggu setiap pelanggan. Jadi tidak diproses secara otomatis sistem semua langsung dibuka, nggak bisa. Jadi harus laporan satu nih, misalkan pelanggan A masuk satu, kita kirim nih ke bagian Transvision dan mereka olah sampai 2 minggu waktunya. Karena ya tadi ya, misalkan tanda tangan A dulu di ACC, terus dikasih tuh lampiran suratnya permohonannya misalkan ke kepala nomor 2, terus gitu terus kepala nomor 3. Kalau misalkan sampai kepala nomor 5 cuti, otomatis kita nunggu dia masuk dulu nih yang cuti nih. Setelah dia masuk atau hari libur gitu ya, Sabtu Minggu misalkan ya, kita nunggu hari Senin lagi, tanda tangan lagi ke dia. Itu kenapa butuh waktu bisa lama banget 2 minggu. Dan apalagi saat ini adalah channel, ini channel yang ada di dalam Transvision ya, otomatis butuh waktu ya lebih lama lagi. Jadi dari analisa saya, kalau untuk hal sepele seperti bonus itu ya mungkin 2 minggu. Tapi kalau untuk hal channel, masalah channel, mungkin channelnya kontraknya habis mungkin ya, terus ingin diperpanjang, dan mereka melakukan perhitungan dong, berapa sih yang langganan Nickelodeon, Nick Junior, apakah balik modal apa enggak, terus kalau diperpanjang harganya berapa kali lipat. Biasanya di saat perpanjangan kontrak kan ada kenaikan harga biasanya. Mereka lakukan perhitungan semua, apakah balik modal, apakah lebih baik ditutup segala macam. Itu ya lama banget pastinya ya. Tapi ya saya sih pribadi mengasih saya pribadi pokoknya ngasih deadline bahwa ya paling lama sebulan lah. Kalau misalkan Transvision nggak bisa ngikutin sebulan, itu saya anggap mereka udah nggak sanggup lagi, bukan nggak sanggup ya, sudah tidak ingin bukan tidak ingin memperpanjang. Intinya Nickelodeonnya mungkin tidak akan ada lagi di Transvision Nusantara. Nah di sini saya tidak hanya menjelaskan masalah Nickelodeonnya hilang. Jadi bagi sobat yang beli Transvision Nusantara mungkin hanya ingin menikmati Nickelodeon dan Nick Junior ya, jadi nggak langganan yang lain nih, hanya untuk anak, untuk Nickelodeon dan Nick Junior. Jadi solusi saya sih di sini yang paling mudah adalah pindah ke Cavision, dimana Cavision kan masih ada nih Nickelodeon dan Nick Juniornya. Jadi bisa pindah ke Cavision ya, bisa beli paket Nickelodeon di Cavision. Itu nggak perlu ganti parabola tetap sama, nggak perlu dirubah, hanya mengganti receivernya aja.
Oke, ternyata sudah aja nih ya, jadi waktunya sudah mepet. Oke, saya akhiri aja video ini. Kalau video ini bermanfaat dan berguna, dan silahkan sampaikan pendapat sobat juga di kolom video ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.